Halo, perkenalkan kami dari kelompok King Kong yang beranggotakan Sheila Rifki Kazayanti, Ayu Vina Viara, Katarina Revata Madiani, dan Kasifa Ulula. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas ASN, konseling perkawinan dan keluarga, atau kebalik, konseling keluarga dan perkawinan. Oke. Nah, di sini kami mau mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai infertilitas. Jadi, kita mau menjelaskan apa sih infertilitas itu, terus apa sih penyebab-penyebabnya. Kita juga mengulik beberapa data yang ada di Indonesia, terus kok bisa sih didiagnos sebagai infertilitas, terus penanganannya kayak gimana, pencegahannya kayak gimana. Terus juga kita mau menjelaskan dampak dan tantangan bagi diri sendiri pun juga lingkungan. Terus tantangan dalam masyarakat konservatif itu bagaimana? Oke, jadi apa sih infertilitas itu? Nah, infertilitas adalah kondisi medis di mana seseorang atau pasangan tidak dapat mencapai kehamilan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi. Nah, kalau 12 bulan itu untuk wanita di bawah 35 tahun atau 6 bulan untuk wanita di atas 35 tahun. Nah, dalam beberapa kasus, infertilitas juga mencakup kesulitan mempertahankan kehamilan atau sering mengalami keguguran gitu. Terus ada dua jenis infertilitas, yaitu infertilitas primer di mana ia tidak pernah berhasil hamil sama sekali. Terus yang kedua adalah infertilitas sekunder, di mana dia bisa hamil, tapi dia akan kesulitan untuk hamil setelah kehamilan sebelumnya gitu. Jadi dia sebelumnya pernah hamil, tapi untuk hamil selanjutnya dia itu kesulitan. Begitu. Infertilitas ini memengaruhi sekitar 10-15% pasangan di seluruh dunia, dengan penyebab yang merata antara faktor pria, wanita, kombinasi dari keduanya, atau kadang-kadang tidak bisa dijelaskan sama sekali. Halo, aku Sheila Rifki Kazayanti dengan NIM 220810061. Jadi untuk materi selanjutnya, ini kita akan membahas mengenai apa sih penyebab dari infertilitas itu. Jadi, infertilitas itu disebabkan oleh sangat beragam dan dapat berasal dari faktor biologis, lingkungan, gaya hidup, atau kombinasi beberapa faktor. Untuk penjelasan lebih lanjut, penyebab infertilitas pada wanita, yang pertama ini ada gangguan ovulasi. Ada 40% kasus infertilitas pada wanita di mana ovulasi ini tidak teratur atau tidak terjadi sama sekali dan sering disebabkan oleh sindrom ovarium polikistik atau PCOS, di mana ketidakseimbangan hormon yang menyebabkan gangguan ovulasi. Kemudian ada juga insufisiensi ovarium primer atau POI, penurunan fungsi ovarium sebelum usia 40 tahun, dan juga ada gangguan tiroid atau hiperprolaktinemia atau kadar prolaktin tinggi, di mana gejalanya ini adalah siklus menstruasi tidak teratur atau absen. Kemudian ada pula kerusakan atau penyumbatan saluran tuba, yang mana ini adalah 30% kasus terkait hal ini, di mana ini saluran tuba yang tersumbat atau rusak menghambat sperma bertemu dengan sel telur atau embrio mencapai rahim. Penyebabnya ini bisa karena infeksi menular seksual atau IMS seperti chlamydia, penyakit radang panggul atau PID, atau riwayat pembedahan panggul. Kemudian ada juga endometriosis, yaitu jaringan rahim tumbuh di luar rahim menyebabkan peradangan, jaringan parut, atau gangguan implantasi embrio. Gejalanya adalah nyeri panggul, menstruasi berat, atau nyeri saat berhubungan seksual. Dan juga ada kelainan rahim, di mana ini mioma atau fibroid, polip, septum rahim, atau adesi atau jaringan parut dapat mengganggu implantasi embrio.
Adapun faktor usia, karena fertilitas wanita menurun signifikan setelah usia 35 tahun karena berkurangnya jumlah dan kualitas sel telur. Resikonya, anomali kromosom pada embrio juga meningkat seiring usia bertambah. Adapun faktor lain itu karena obesitas atau kekurangan berat badan dapat mengganggu ovulasi, penyakit kronis seperti diabetes, lupus atau kanker, dan efek samping pengobatan seperti kemoterapi atau radiasi. Selanjutnya, penyebab infertilitas pada pria ini dikarenakan yang pertama ada gangguan produksi sperma, di mana ada 40-50% kasus infertilitas pria. Kemudian ada oligospermia atau jumlah sperma rendah, azoospermia, tidak ada sperma, atau astenospermia atau sperma kurang bergerak. Ini disebabkan karena gangguan hormon, misalnya testosteron rendah atau gangguan hipofisis, kemudian disebabkan oleh varikokel atau pembesaran pembuluh darah di skrotum, infeksi seperti epididymitis atau IMS, dan juga paparan panas berlebih, radiasi atau bahan kimia seperti pestisida dan logam berat. Adapun gangguan struktural yaitu penyumbatan saluran sperma, misalnya akibat infeksi atau vasektomi, kelainan anatomi seperti hipospadia atau kriptorkidisme atau testis tidak turun. Adapun disfungsi seksual yaitu disfungsi ereksi, ejakulasi dini atau ejakulasi retrograd atau sperma masuk ke kandung kemih. Adapun faktor genetik ini karena sindrom Klinefelter atau mikrodelesi kromosom Y dapat menyebabkan gangguan produksi sperma. Ada pula faktor gaya hidup di mana merokok, konsumsi alkohol berlebihan, penggunaan narkoba misalnya marijuana atau steroid anabolik atau stres berat. Ada pula penyebab kombinasi atau tidak diketahui. Misalnya, kombinasi ini ada sekitar 20-30% kasus infertilitas yang melibatkan masalah pada kedua pasangan. Infertilitas tidak diketahui atau unexplained infertility itu ada sekitar 10-15% pasangan tidak memiliki penyebab yang jelas meskipun semua tes normal. Ini bisa terkait dengan faktor genetik, imunologis, atau kualitas embrio yang tidak terdeteksi. Untuk diagnosis infertilitas sendiri, ini bisa melibatkan pemeriksaan medis seperti analisis sperma, USG, tes hormon, atau hysterosalpingografi atau HSG untuk memeriksa saluran tuba. Untuk penanganan infertilitas sendiri, ini dapat mencakup obat-obatan untuk merangsang ovulasi, pembedahan, inseminasi intrauterin atau IUI, atau teknologi reproduksi berbantu seperti bayi tabung atau IVF. Pada wanita sendiri, pengobatan medis ini bisa dengan obat seperti clomiphene citrate atau letrozole untuk merangsang ovulasi. Kemudian injeksi hormon atau gonadotropin untuk mendukung perkembangan folikel. Kemudian ada pengobatan untuk PCOS, tiroid atau hiperprolaktimenia. Adapun pada pria ini bisa dengan pengobatan hormon untuk meningkatkan produksi sperma, antibiotik untuk infeksi saluran reproduksi. Nah, untuk pembedahan sendiri pada wanita ini ada laparoskopi untuk mengatasi endometriosis, mioma atau penyumbatan saluran tuba. Kemudian pada pria bisa menggunakan bedah varikokel atau perbaikan saluran sperma. Untuk teknologi reproduksi berbantu TRB ini bisa menggunakan inseminasi intrauterin atau IUI, sperma dimasukkan langsung ke rahim saat ovulasi, dan ini cocok untuk infertilitas ringan atau unexplained infertility. Fertilisasi in vitro atau IVF, yaitu dimana ini sel telur dan sperma digabungkan di laboratorium lalu embrio ditransfer ke rahim. Ini digunakan untuk kasus berat seperti saluran tuba tersumbat atau infertilitas pria berat. Untuk injeksi sperma intrasitoplasmik atau ICSI, untuk satu sperma itu disuntikkan langsung ke sel telur, digunakan untuk infertilitas pria berat. Untuk donasi sel telur atau sperma atau embrio, kasus ini di mana pasangan tidak memiliki sel telur atau sperma yang layak.
Adapun surogasi yaitu wanita lain mengandung embrio untuk pasangan infertil. Adapun penanganan lain seperti pendekatan psikologis yaitu bisa dengan konseling untuk mengatasi stres, kecemasan, atau depresi akibat infertilitas. Adapun dukungan kelompok untuk berbagi pengalaman dengan pasangan yang lainnya. Oke, selanjutnya ada pencegahan infertilitas. Yang pertama adalah menghindari infeksi menular seksual dengan menggunakan kondom dan pemeriksaan rutin. Berikutnya ada gaya hidup sehat dengan pola makan seimbang, olahraga teratur, dan menghindari rokok atau alkohol. Berikutnya, mengelola penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi. Kemudian, menghindari paparan racun lingkungan, misalnya pestisida atau bahan kimia industri. Dan yang terakhir adalah mempertimbangkan perencanaan kehamilan sebelum usia fertilitas menurun. Pada wanita biasanya berusia sebelum 35 tahun. Selanjutnya ada tantangan dan dampak psikologis. Untuk tantangan biasanya tekanan dari stigma berbasis sosial budaya, dan kemudian ada juga bias gender, umumnya merupakan penghakiman kepada wanita. Kemudian untuk dampak, ada stres, kecemasan, dan depresi yang biasanya disebabkan oleh tekanan untuk memenuhi ekspektasi sosial dan biologis dalam memiliki anak. Kemudian untuk penurunan harga diri, pada wanita biasanya mereka mengalami penurunan harga diri karena merasa tubuhnya tidak berfungsi atau tidak memenuhi ekspektasi sosial sebagai seorang ibu. Kemudian untuk pria biasanya juga mengalami penurunan harga diri, terutama jika infertilitas terkait dengan masalah kualitas sperma yang dapat dianggap sebagai ancaman terhadap maskulinitas. Kemudian untuk konflik dalam pernikahan, biasanya pada wanita ini sering merasa tertekan karena prosedur medis yang mereka jalani. Kemudian untuk pria, biasanya pria ini menarik diri secara emosional yang kemudian dapat memicu kesalahpahaman. Berikutnya ada tantangan dalam masyarakat konservatif. Yang pertama adalah bias gender. Stigma infertilitas lebih berat dialami perempuan dibandingkan laki-laki. Meskipun penyebab infertilitas bisa berasal dari kedua pihak, perempuan sering disalahkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan reproduksi. Studi oleh Hardianti et al. 2019 di Jurnal Kesehatan Masyarakat menemukan bahwa perempuan infertil menghadapi tekanan dari keluarga dan masyarakat seperti ejekan atau pertanyaan invasif tentang ketidakmampuan mereka untuk memiliki anak. Baik, akan saya lanjutkan. Tantangan dalam masyarakat konservatif yang selanjutnya adalah tekanan stigma sosial budaya. Infertilitas seringkali dianggap sebagai kegagalan memenuhi ekspektasi sosial, terutama di masyarakat yang menjunjung tinggi nilai reproduktif seperti masyarakat konservatif. Di Indonesia, budaya patriarki memperkuat anggapan bahwa memiliki anak adalah indikator utama keberhasilan pernikahan, sehingga infertilitas dianggap sebagai kegagalan yang mengarah pada marginalisasi sosial. Kemudian peran keluarga dan pasangan dalam permasalahan infertilitas, yakni infertilitas kan berkaitan erat dengan keutuhan suatu keluarga yang mengharapkan kehadiran anak, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Oleh karenanya, setiap anggota keluarga perlu saling mendukung untuk mencegah konflik dan gangguan psikologis. Suami dan istri mungkin dapat melakukan konseling pasangan, membangun komunikasi asertif, dan melakukan kegiatan bersama untuk menguatkan hubungan sebagai upaya untuk menjaga hubungan tetap sehat. Kemudian untuk solusi dan penanganannya, yang pertama adalah dukungan sosial, baik dari pasangan, keluarga secara umum, kemudian komunitas setempat, lingkungan tempat keluarga tersebut tinggal, dan dari stakeholder seperti pemerintah melalui program-programnya. Kemudian ada juga psikoedukasi kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh para tenaga kesehatan, puskesmas maupun psikolog. Kemudian ada juga konseling
psikologis dan terapi apabila terjadi konflik atau gangguan psikologis pada individu maupun keluarga, sehingga konseling diperlukan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok King Kong. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian.